Shalom. 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 Tuhan kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama di tahun hari ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menenangkan hati kita. Kita menundukkan kepala kita. Kita bersatu di sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Anugerah terbesar bagi kami Tuhan pagi hari ini. Jika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Layakan setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami. Bila pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami. Oleh buat kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.
sangat baik. Engkau sangat baik. Engkau amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Kami tahu saat ini Tuhan, pemulihan terjadi atas kehidupan kami. Kesembuhan sudah terjadi atas setiap kami. Tuhan sudah mengangkat setiap beban dan pergumulan kami di dalam nama Yesus. Kami dikuatkan, kami disegarkan kembali oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam Kau saja ya Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kami, apa yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan dalam tangan pengasih-Mu Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya Kau saja Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh intimidasi iblis, pikiran melayang-layang, kami mau hati kami cabut di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari ruangan ini, Engkau keluar atas pikiran kami, keluar atas kehidupan kami. Kami hanya mau kuasa daripada Roh Kudus yang seutuhnya menguasai hati dan pikiran kami, seisi ruangan ini. Serahkan dalam tangan pengasih untuk kami nanti. Dengan firman-Mu Bapa, biar setiap hati kami menjadi hati yang siap kita boleh kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau berkata-kata bagi setiap kami ya Allah Kudus. Kami rindu mendengarkan suara, kami rindu mendengarkan tuntunan-Mu lewat hamba. Terima kasih Bapa yang baik. Yang berdoa juga ke saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau mereka masih di rumah Bapa. Yang menyadarkan mereka, yang mengatur setiap pintu hati mereka, memberikan mereka kerinduan untuk boleh datang ke rumah, menikmati bait kudus di dalam nama Yesus Bapa. Ini kehidupan kami serahkan dalam pengasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya.
bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Buka mataku, lihat wajahmu, terharu, dan ku ingat hidupku.
Tanpa pengurapan-Mu kami sia-sia. Kami tidak ada artinya, Roh Kudus. Urapi kami, penuhi kami saat ini.
Kau luar biasa. Yes. Godang. Amen. Haleluya. Kami bangga punya Roh Kudus yang hebat. Amen. Yes. Kami bangga punya Yesus Amen. yang selalu menopang, menolong, Amen. Amen. memberkati kami Yes. dengan kasih yang berlimpah. Amen. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau diajar. Ajar kami. Ajar kami. Untuk kami bisa melakukan dalam seluruh kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, segala kuasa-kuasa, roh-roh intimidasi yang bukan daripada surga, aku ikat, aku hancurkan, aku bakar di dalam nama Yesus. Otoritas surga yang ada dalam kehidupanku, membakar semua yang tidak seperti Roh Kudus mau atas tempat, atas wilayah ini. Orang-orang kuat, penghulu-penghulu darah yang ingin menahan orang datang menyembah kepada Tuhan, saat ini aku perintahkan terlepas dalam nama Yesus. Orang yang terikat terlepas dalam nama Yesus. Dan kami berkatakan, hai Kedar, hai Nebaioth, percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus sebagai juru selamat di bumi dan di surga. Ini doa ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami percaya, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom, Pak. Sukacitanya sempurna pagi hari ini. Amin. Sungguh. Sungguh. Amin. Emang anak-anak Tuhan itu pasti senantiasa sempurna kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Karena di dalam Yesus tidak ada yang kebetulan. Di dalam Yesus sempurna kasih setia Tuhan. Di dalam Kristus Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Amin. Nah, itulah hebatnya mengikut Yesus. Orang pikir ini sudah selesai. Tapi di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Baik. Hari ini tanggal 9, hari Minggu tanggal 9 Februari 2025. Hari ini adalah hari kemenangan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Karena kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, maka tidak ada batas, tidak ada tembok, tidak ada penghalang apapun bentuknya, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Itulah hebatnya orang yang percaya kepada Yesus. Maka bersyukurlah kita hari ini kita masih bisa ketemu, kita masih bisa memuji menyembah Tuhan, kita masih bisa mengagung-agungkan juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita mau baca di dalam satu firman Tuhan di dalam Mazmur
Coba kita baca Mazmur 28. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku. Dan dengan nyanyian-nyanyianku aku bersyukur. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Pemazmur berkata pagi hari ini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Seorang prajurit tanpa ada perisai di dalam tangannya, dia bisa ketembak, dia bisa kena panah. Tapi hari ini, karena Tuhan adalah perisai orang benar, Tuhan adalah tembok pertahanan orang benar, maka tidak ada satu ancaman apapun yang bisa mengenai saya dan saudara. Percaya? Harus percaya. Kalau nggak percaya, bahaya. Firman Tuhan didengar untuk dipercaya, bukan untuk didengar saja. Mendengar firman Tuhan saja nggak ada artinya. Firman Tuhan didengar dan dipercaya. Dengar, percaya, lakukan. 3 tahap. Dengar saja sia-sia. Percaya saja sia-sia. Melakukan tanpa percaya sia-sia. Firman Tuhan harus include. Dengar, percaya, lakukan. Karena dia adalah perisai kita. Kalau dia perisai kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita takutkan? Karena di dalam dialah seluruh kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa pertolongan Roh Kudus, sia-sia. Pemazmur berkata, kepadanya hatiku percaya. Kepada Yesus kita percaya.
kepada Yesus, kita menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita. Tubuh, jiwa, roh ini kita serahkan kepada Tuhan. Sering pernah saya katakan, gantungkanlah hidup kita, jadilah baju tergantung di hanger. Begitulah kehidupan kita kepada Tuhan. Itu namanya mendengar, percaya, dan melakukan. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong, sebab itu hatiku beria-ria. Kenapa hati pemazmur beria-ria di sini? Karena pertolongan cuma datangnya daripada Yesus. Tidak ada pertolongan yang bisa menyenangkan hati umat manusia. Kalau manusia memberikan, belum tentu sempurna. Begitu dia berikan sama kita, entah segala apapun bentuknya, besok dia tagih, balikin. Tapi kalau Tuhan tidak pernah bilang balikin, Tuhan hanya bilang percaya saja, percaya saja. Dan dengan nyanyian, artinya di sini melakukan ya. Tadi kita sudah dengar, percaya dan lakukan. Pemazmur sudah berkata di sini, dan dengan nyanyian. Kalau kita menyanyi, kalau kita melakukan pujian penyembahan, berarti kita percaya, dengar, percaya, dan melakukan. Bukan arti melakukan ini harus kunjungan-kunjungan. Bukan seperti itu, penting. Tapi kita dulu, tubuh, jiwa, roh kita dulu dipenuhi. Dengan bibir kita memuji, menyembah Tuhan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam seluruh kehidupan kita. Itu dalam satu aspek. Dalam satu bentuk kategori yang pemazmur katakan, dari lidah bibirku ini, aku menyanjung, aku menyembah, aku memuji. Dari bibir ini, ku katakan, ku ucapkan ucapan syukur. Perikop firman Tuhan hari ini tanggal 9 Februari 2025 adalah dalam tahun perkenanan selalu mengucap syukur. Dalam tahun perkenanan selalu mengucap syukur. Kenapa selalu? Karena selalu berarti tidak henti-hentinya mengucap syukur. Tadi pemazmur bilang di dalam bait kedua, dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Kalau bernyanyi berarti kita fungsikan lidah bibir ini menyanjung Yesus. Kita berkata, kita bernyanyi, memuji dan menyembah Yesus. Berarti fungsi daripada lidah, bibir, tubuh, jiwa, roh ini seperti yang Roh Kudus mau. Dengan lidah, dengan bibir yang sama, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan lidah,
bibir yang sama kita mengutuk orang. Saya katakan dari tempat ini buat kita semua, baik yang ada di YouTube, mulai saat ini peliharalah lidah bibirmu. Fungsikan lidah bibirmu untuk memberkati semua orang. Jangan pakai bibirmu terikat dengan bibir-bibir yang ada di sekelilingmu. Karena yang ada di sekelilingmu adalah belum tentu mengenal Yesus Kristus Tuhan. Maka mulai hari ini fungsikan lidah bibir kita ini hanya untuk memberkati orang. Fungsikan lidah bibir kita ini hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada artinya berkata-kata di dalam lidah bibir yang sama, sekali mengutuk, sekali memberkatan, tidak akan pernah direspon sama Tuhan. Seluruhnya hidup bibir ini adalah harus mengucap syukur. Dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Dengan perkataan yang baik kita menyatakan kemuliaan Tuhan atas orang lain, atas saudara-saudara kita. Baik. Dengan yang sama, dengan mulut yang sama, kita berkata, kita berdoa, orang lain disembuhkan dari segala kekhawatiran, dari segala permasalahan, dari segala sakit penyakit. Maka daripada itu hari ini cobalah firman Tuhan ini membawa kita, mengajari kita untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala bentuk, dalam segala persoalan yang kita hadapi saat ini. Apapun persoalan, apapun bentuk, apapun permasalahan, apapun yang kau hadapi saat ini, fungsikan lidah bibir kita ini menjadi penyembah, menjadi pemuji, mengatakan yang baik kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 15, 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan jangan kamu lupa berbuat baik untuk memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenaan kepada Allah. Dalam Ibrani 13 ayat 15 ini berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia. Marilah kita oleh Dia. Nah, paham ya? Marilah kita, saya mengajak saudara-saudara semua, marilah kita untuk Dia, oleh Dia, bukan untuk saya. Oleh Dia, untuk Dia. Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yang dibutuhkan Allah saat ini cuma ucapan syukur. Makanya dalam tahun perkenanan ini,
Marilah kita lebih banyak mengucap syukur. Dalam ucapan syukur anak-anak Tuhan, dalam ucapan syukur jemaat GPI Taman Eden, ada mukjizat. Harus percaya. Tanpa ucapan syukur tidak akan mungkin ada mukjizat. Tapi di dalam ucapan syukur, hari lepas hari selalu dan selalu mengucap syukur, tidak melihat keadaan, tapi hanya mengatakan aku mengucap syukur kepada Bapa, aku mengucap syukur kepada Kristus Yesus, aku mengucap syukur kepada Roh Kudus yang manis. Tidak henti-hentinya katakan mengucap syukur, maka Roh Kudus akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita yang kita rindukan, yang kita sungguh-sungguh mau lakukan. Roh Kudus bekerja di atasnya. Maka mulai hari ini saya dan saudara-saudara meminta belajar mengucap syukur. Arti mengucap syukur itu adalah tidak pernah melihat masalah orang lain, tidak pernah membuat masalah yang baru, tidak mengata-ngatai orang lain, tidak membatasi diri kita oleh karena firman. Ingat, tidak membatasi kehidupan kita oleh firman. Sepertinya aku ini sudah pendeta besar sekali, jadi ketemu saja sangat sulit. Itu namanya membatasi firman Tuhan atas kehidupannya. Hari ini saya mau katakan, bukalah, terbukalah. Kalau kita membatasi kehidupan kita dengan firman Tuhan, kalau kita membatasi kehidupan kita dengan anak-anak Tuhan, maka tidak akan mungkin ada mukjizat atas kehidupan kita. Berarti kita tidak mengucap syukur. Siapa lalu Hari ini kita rubah itu. Kita buang paradigma itu. Katakan, aku mau selalu mengucap syukur dan tubuh jiwa rohku terbuka bagi semua orang. Haleluya. Terbuka bagi semua orang. Amin. Amin. Baik. Ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik, memberi bantuan sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Karena tadi itu sudah saya bicarakan soal bibir yang memuliakan namanya. Tadi sudah dalam Pemazmur sudah saya ceritakan untuk apa bibir ini ada, untuk apa lidah ini ada. Di dalam Ibrani kembali lagi, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Yesus. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Di dalam tingkah laku yang baik tidak akan pernah ada perkataan yang tidak baik. Berarti perkataan baik, tingkah laku baik, mendengar firman Tuhan. Terus apa lagi tadi? Percaya. Mendengar, Percaya melakukan. percaya, Melakukan. baik berarti
Karena baik tidak bisa ada orang berkata dia baik. Nggak mungkin orang berkata dia baik kalau tidak pernah melakukan sesuatu. Orang berkata baik kepada saya dan saudara berarti saya dan saudara pernah melakukan. Harus sinkron. Nggak bisa setengah-setengah. Asal aku bilang, oh itu Bapak itu baik. Buktinya apa? Sekali kita ketemu, bicara-bicara, apa kita sudah bisa mengatakan dia baik? Belum tentu. Kita bisa katakan orang itu baik kalau dia sudah memberikan, kita lihat dia berbuat sesuatu di dalam kehidupannya, maka orang lain berkata Bapak itu baik. Dan kita lihat, oh iya benar Bapak itu baik, Ibu itu baik. Kenapa? Karena kita sudah lihat. Sama dengan Yesus. Tahu? Kau percaya nggak aku, kata Tuhan? Oh percaya Tuhan. Yakin 100% percaya, aku yakin. Nah, terus Tuhan tanya lagi, kau sudah berbuat apa? Nah, mundur selangkah. Tadi saking percayanya, saking pedenya. Yakin Tuhan. Tanya Tuhan, kau sudah bikin apa? Kenapa? Karena pertanyaan yang belum pernah kita lakukan. Harus melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, sabaslah anakku. Hari ini berarti firman Tuhan ini di dalam ucapan syukur kita mendengar firman Tuhan berkata-kata, melakukan. Ketiganya harus ada di dalam ucapan syukur. Amen. Supaya apa? Waktu Tuhan tanya, kamu ngasih aku Tom? Oh siap Tuhan, mengasihi Tuhan. Kau sudah buktikan apa Tom? Ini Tuhan. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Tadi sudah dekat ini. Tahu ditanya Tuhan, mundur selangkah karena nggak siap mendengar, melakukan. Waktunya udah habis lagi. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Udah paham ya? Dalam ucapan syukur, bibir harus berkata, telinga difungsikan. Dalam ucapan syukur, telinga harus difungsikan, bibir berkata-kata yang baik dan melakukannya. Itu dalam ucapan syukur. Ikatan perkataan yang sesungguhnya adalah tidak mungkin orang mengucap syukur tanpa mendengar, tanpa berkata-kata dan melakukannya. Tidak mungkin. Dalam ucapan syukur berarti mendengar, memperkatakan, melakukan. Karena kenapa? Disitulah kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Tidak mungkin orang yang tidak melakukan apa-apa, dia berkata, mengucap syukur aku nggak ada gunanya. Bisa aja mengucap syukur, bisa aja, tapi nggak ada gunanya. Yang tiga itu harus ada.
Yang 3 karakter tadi harus ada mendengar, berbicara, melakukan. Dalam hal itu ucapan kita, ucapan syukur kita didengar Tuhan. Boleh aja malas-malas tidur-tidur kita di rumah, aku mau ucap syukur Tuhan. Ya, apa aja sih boleh kita ucapkan. Tapi kan harus ada kriteria di dalam ucapan syukur baru Tuhan melakukan. Yes, oke. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Di sini ditambahin lagi berdoa. Bersukacitalah senantiasa berarti apa? Bersukacita ini apa? Berarti apa? Mengucap syukur. Tidak mungkin bersukacita kalau tidak mengucap syukur. Bersukacita berarti beria-rialah hati kita ini. Ya, beria-ria itu apanya? Ya, senang banget. Senang di dunia, senang di dalam Tuhan dengan senang di dunia beda. Ini firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Berarti bersukacita ini adalah include-lah seluruh kehidupan kita bersukacita. Jangan lihat sekeliling kita berjalan teguh, memandang Yesus Kristus Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat yang 18, mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal, ya, dalam lembah sekalipun mengucap syukur. Kenapa? Karena di dalam ucapan syukur itulah, kalau di dalam lembah, dalam ucapan syukur ada mujizat, di dalam ucapan syukur ada kesembuhan, di dalam ucapan syukur ada kebangkitan iman. Itu yang penting. Bukan kita membangkitkan orang mati, itu nama mujizat. Kita berdoa dalam nama Yesus, bangkit, ya bangkit, itu mujizat namanya. Siapa yang punya mujizat? Yesus Kristus. Tapi dalam hal ini, mengucap syukur dalam segala hal berarti suka, duka, permasalahan yang kelam sekalipun, di dalam hal itu pun kita harus tetap mengucap syukur. Makanya perikop firman Tuhan hari ini, dalam tahun perkenanan ini selalu itu huruf besar semua, jangan huruf kecil. Selalu berarti semua huruf besar. Supaya apa? Berarti dalam seluruh aspek kehidupan kita tidak ada sedikit pun di dalamnya tidak mengucap syukur. Saya mau katakan hari ini, belajar mengucap syukur berarti menerima segala sesuatu yang kita lihat, yang tidak kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita mau. Yang kita lihat, yang kita tidak lihat, yang kita mau, yang kita inginkan. Apapun bentuknya, dalam ucapan syukur Roh Kudus membuat mujizat. Ini bagi orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya tidak mungkin terjadi. Karena orang yang percayalah yang bisa mengucap syukur. Orang yang bersukacitalah, orang yang bisa bersukacitalah yang bisa mengucap syukur.
Orang menderita nggak bisa mengucap syukur. Seharusnya menderita, bersukacita. Kalau kita namanya anak Tuhan, harus mengucap syukur. Anak Tuhan yang diberkati, puji Tuhan. Anak Tuhan yang sulit, yang susah, yang sangat sulit sekali keadaan kita. Saya mau katakan, jangan pandang manusia. Jangan lihat manusia. Tapi lihat tangan Tuhan yang berlubang paku itu. Sanggup membuat mujizat atas kehidupan dan kehidupanku. Percaya. Dalam ucapan syukur kita, Tuhan bisa bekerja. Dalam ucapan syukur kita, Tuhan akan lakukan keinginan, kerinduan, kemauan sekalipun. Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apalagi dalam bentuk pelayanan kita. Kenapa Pak Tom bikin judulnya dalam tahun perkenanan selalu mengucap syukur? Karena kenapa? Karena di dalam mengucap syukur kita tidak pernah lagi melihat sekeliling kita. Bisa enggak ya? Tidak ada lagi seperti itu. Bisa tidak bisa, di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Mungkin tidak mungkin bagi manusia, di dalam Yesus segala sesuatu mungkin. Ya ini ya ikut saja itu. Itulah hari ini firman Tuhan. Ayat yang 16, ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya tambahin ayat 19, jangan padamkan roh. Tidak mungkin kalau kita sangat sungguh-sungguh mengucap syukur kita padamkan roh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalam ucapan syukur pasti roh berapi-api. Amin. Pasti roh semangat. Tidak melihat kaki sakit. Tidak melihat perut lapar. Tidak. Untuk Tuhan, selagi masih bisa jalan, kerjakan. Amin. Itu yang Tuhan rindu. Dalam ucapan syukur, dalam perut lapar sekalipun, bagi orang-orang yang tidak kerja, tidak makan, itu urusan mereka. Tapi bagi kita di GBI Taman Eden nggak berlaku itu. Semua pasti Tuhan berkati. Kerja tidak kerja, nggak ada urusan di hadapan Tuhan. Yang penting percaya, mengucap syukur. Amin. Biarlah hari ini firman ini menjadi satu peneguhan atas kehidupan kita. Biarlah firman ini membawa kita semakin hari semakin mengucap syukur dalam segala perkara. Apapun persoalan, apapun permasalahan kita tidak pandang permasalahan. Kita tidak lihat persoalan. Kita tidak mau terintimidasi oleh keadaan.
tapi yang satu kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Baik tidak baik keadaanmu, suka duka keadaanmu, buatlah bibir lidah ini selalu mengucap syukur kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah sabut kami pada siang hari ini. Biarlah firman ini boleh berakar dan bertumbuh berbuah-buah yang manis dalam kehidupan kami sehari. Berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bikin aku menyetir janji-janji firman-Mu dalam kehidupan beliau, dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak yang mempunyai berusaha memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Jadi dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai datang persembahan dijalankan, mari kita melakukan pujian. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Buat umat-Mu di tempat ini, boleh kami beribadah di hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman-Mu Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Karuniakan kami roh ketaatan Tuhan, supaya kami ini Tuhan dalam hidup kami enak tidak enak Tuhan, sukacita ataupun masa sukar, kami mengucap syukur selalu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau dapati kami siang hari ini yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami melakukan itu, supaya Roh Kudus melakukan mujizat bagi kami dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Terus Tuhan pakai kehidupannya Tuhan Yesus, pelayanannya Tuhan. Biar dia memberitakan firman-Mu Tuhan kepada umat-Mu. Umat-Mu Tuhan mengalami Engkau, hidupnya dipulihkan, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, baik secara rohani jasmani, istri, anak-anak, cucu mantu diberkati Tuhan dalam nama Yesus.
Biarlah selalu Tuhan keluarga ini keluarga yang mengasihi Engkau lebih dari apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami ada di bangsa Indonesia yang serahkan pemerintahan bangsa Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Menteri Tuhan, Wakil Menteri, Polri, TNI, Bapak, bahkan kami berdoa untuk pemimpin di daerah Tuhan. Biarlah roh takut Tuhan Tuhan karuniakan bagi mereka menjalankan tugas dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kota Depok, Salom atas kota Depok. Biarlah Tuhan Depok dimenangkan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Bertambah jumlah orang yang takut Tuhan, yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di kota Depok ini dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bawa bangsa pilihan-Mu Israel, Salom atas Israel dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bertambah juga jumlah bilangan orang Israel Tuhan, yang mengaku dengan mulut bibir mereka percaya dalam hati Engkaulah Juru Selamat, satu-satunya yang layak mereka akui, mereka percaya dan sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami yang sudah ada Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan sepanjang seminggu ini juga, biarlah kami terus Tuhan ingat akan Tuhan, ingat akan firman-Mu, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Bersama-sama arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah berkat yang daripada sorga, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu. Amen. Ada di dalam kehidupan keluarga. Amen. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil. Amen. Untuk membawa berkat bagi keluarga. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.